Sebenarnya jadi gini, kalau mantra itu butuhnya kesabaran. Kalau Merbabu Skyrace itu benar-benar nguras fisik. Karena kan habis lihat kondisi kakinya, bengkaknya. Tuh. Bahkan ciri-cirinya ini bengkak. Ini udah hari ketiga loh. Selamat siang, apa kabar? Belakangan ini kalau bikin vlog atau video bakal sering di depan rumah ini. Ya, ini adalah store-nya TKP. Buat teman-teman yang ikutin Instagramku pasti tahu bahwa aku buka toko. Kalau ke Semarang main ke sini, cari aja tkp.idn di Google Map pasti keluar. Oke teman-teman, ini adalah hari Selasa atau 3 hari setelah finish event Mantra 116. Aku mau update kondisi kakiku seperti apa, tapi sebelumnya aku bakal jelasin apa yang terjadi pada kakiku. Let's go. Piye Pak Kevin? Kang, memperbaiki poin ITRA ya. Ya. Jangan sampai DNF ya. Ya. So, seperti yang kalian tahu, aku tuh ikut Mantra Malang Trail Runners, eventnya mereka kategori 68 kilo. Jadi ini adalah tahun ketiga aku ikutan. Sebelumnya aku ikut kategori 55 di tahun 2019 atau 2018 gitu. 55-nya itu udah ngelewatin Arjuna Welirang. Nah, lalu tahun lalu 2023 aku ikut 30W yang Welirang, jadi Welirang doang, kategori 30K. Dan tahun ini aku ikut kategori 68. Jadi gini, zaman dulu tuh 68 tuh nggak ada, adanya 55 dan 75, lalu 116 atau 116. Nah, per beberapa tahun belakangan ini 75-nya tuh hilang. Jadi karena mungkin terlalu dekat, 55 dan 75 tuh digabung. Kemarin sempat 60, lalu tahun itu 68. Nah, singkat cerita, aku tuh kena ankle di race. Pokoknya buat teman-teman yang ikut Mantra kategori 30A pasti tahu bahwa jalan atau jalur menuju ke Welirang itu banyak jalur pipa, banyak rumput-rumput yang rapat yang bolongannya tuh nggak kelihatan, sering banget nggak kelihatan. Nah, begitu juga kemarin seperti yang kita duga, bolongannya tuh nggak kelihatan, ketutup rumput sama pipa dan segala macam. Jadi kilometer 8 tuh aku sudah kena ankle, bunyi krak sampai jatuh kayak gitulah. Dan nyeri, aku tahu ini pasti bakal nyeri, bakal ganggu, bakal bengkak. Dan bener aja ketika aku coba lari tipis-tipis, sakit banget, nyeri banget. Tapi ya life must go on, race still going. Dan aku nggak mungkin aku kilometer 8 aku putar balik nyerah, sayang gitu, udah effort macam-macam kan. Terus aku langsung ganti strategi bahwa aku tuh masih bisa nanjak aman, kaki nggak terlalu nyeri. Dan aku bawa ibuprofen atau painkiller. Jadi singkat cerita, aku hajar lah itu. Pokoknya tiap nanjak itu aku aman, kaki nggak ada masalah. Tiap turunan aku jompo. Jadi aku biasa nyusul di turunan. Ini kali ini kebalik, aku ditanjakan bisa nyusul, di turunan malah jompo. Cuman tiap tanjakan tuh heart rate mungkin selalu di atas 150 karena ya bener-bener nge-push. Aku maksimalin trekking pole dan bahu dan otot lengan ditarik gitu terus. Nah, kali ini aku mau ajak kalian buat intip kondisi kakiku 3 hari pasca race. Karena sebelumnya habis race tuh seperti ini, bengkaknya mengerikan. Dan sekarang aku tunjukin ya. Oke, ini ada penampakan kakiku teman-teman. Kelihatan, ini kaki kanan, ini kaki kiri. Mana yang bengkak? Ini, nah susahnya race trail tuh kadang kotoran-kotoran gini yang nempel tuh susah hilang. Udah mandi beberapa kali masih aja nempel. Wah, terus kalian lihat kondisi kakinya, bengkaknya tuh. Bahkan ciri-cirinya ini bengkak. Ini udah hari ketiga loh. Kayak gini. Penanganannya ya sesering mungkin aku kompres, ya minimal sehari 2 kali kompres es atau air dingin supaya meredakan bengkak. Aku nggak berani visio atau apapun karena ini bengkaknya parah. Aku takut kalau di visio tuh malah
mengganggu, malah apa namanya tambah parah kan. Ini aku tunjukin sudut pandang yang lain. Kelihatan kan teman-teman? Kalau kalian mau ngelihat kaki flat, kaki yang rata tuh kayak gini teman-teman. Ini kakiku flat. Nih kaki flat, dia nggak ada bolongannya, cekungannya. Cuman aku nggak mau ngomongin kaki ini, aku mau ngomongin kondisi kaki bengkaknya ini. Tuh, bedanya kelihatan banget kan. Aku belum berani jalan yang proper, jadi kalau jalan pakai ini selalu jinjit. Mumpung bareng sama teman yang baru pertama kali ikut Mantra 116, aku mau tanya pendapatnya dia. Ini kemarin lolos 30 menit sebelum COT. Pak Kevin, pendapat jujur tentang Arjuna Welirang, kesan-kesan mungkin kesulitannya apa, yang bikin seneng apa? Uphill-nya menyiksa. Bayangin kamu nanjak 2000 elevasi lebih sekali jalan. Merbabu itu paling panjang sekitar 1700 ya sih ya, 1800 waraknya. Ini 2200 ya kemarin. Iya. Terus habis itu habis uphill dikasih rolling kan 68 tuh ngambilnya ke Gunung Arjuna, terus downhill 9 kilo guys. Maha pena. Bisa dilariin? Nggak bisa, dan mau tahu dijemur, bukan cuma nggak bisa dilariin, jadi fashion show guys. Bisa sih dilariin tapi dengkulnya koklok. Jadi kemarin waktu turun pena itu banyak peserta yang ya beberapa tuh tiba-tiba nyerempet cut kenceng, tapi terus di depan tiba-tiba berhenti ya, karena itu kan 9 kilo, jadi kita harus pintar-pintar ngatur tenaga ya. Berhenti itu antara ambiar atau jatuh? Ambiar. Kalau jatuh sih saya juga jatuh ke tatap batu. Terus selain itu yang berkesan lainnya? Candi Sepilar lah pasti. Candi bangsat. Lah ini menarik nih teman-teman. Aku tuh nggak kena gelap di Sepilar, jadi ya so far aman-aman aja. Cuman misuh dan sedikit panas. Dan ini Kevin, gimana rasanya malam-malam atau petang di Sepilar? Jam piro sih Sepilar? Sepilar aku berarti Sepilar itu sekitar jam setengah 6 sampai jam 7. Nanjaknya itu jam 5:30 sampai jam 7. Nah itu ya sampai setengah 8 lah. Itu ya lumayan serem, bau menyan karena ya, kebetulan malam 1 suro, jadi banyak yang doa di sana. Terus gelapnya luar biasa. Terus tanjakannya kan memang stepnya tinggi-tinggi itu. Nah cuma nggak selesai rasanya. Kalau ngeliat di jam tuh kilometernya cuma sekitar 1 kiloan, 1,9 kan. Elevasinya 1100 ya, gelap. Oke, mungkin cuma enaknya itu karena gelap, jadi nggak terlalu ngeliat rute. Kalau masih terang kan lihat rutenya jauh, kelihatan mencit. Iya, menurunkan mental. Menurunkan mental. Kalau sudah gelap, bukan mentalnya lihat tanjakannya nggak gitu, tapi takut kalau sendirian. Oke, ini terakhir. Ini kan kemarin kan Kevin tuh anaknya kan data banget nih teman-teman. Jadi segala dihitung, segala yang bisa dihitung tuh dihitung lah. Karena ya memang salah satu kalau ultra trail tuh rumus cerdas cermat. Jadi kita bener-bener harus belajar, nggak cuman kuat fisik. Nah, si Kevin ini punya target awalnya tuh 18,5, 17,5. 18,5. Terus kenapa kok bisa targetnya itu meleset lalu ganti ke plan B? Jadi memang awalnya kan bikin 2 target. Aku pakai kalau paceku yang maksimal ideal masih bisa tak lalui itu kan 18,5 jam. Itu rumusku ngitung itu 1 jam 500 elevasi. Aku dapat 500 elevasi. Jadi kalau trail itu kita patokannya kalau waktu uphill lebih baik pakai elevation per hour. Nah, waktu awal karena aku start itu di belakang dan aku positioning waktu mau di jalan yang sempit itu salah, aku tuh jadi harus nyelip-nyelipin pendaki itu. Nah, 1 jam pertama tuh elevasiku sekitar 600-650, which is itu lebih over dari hitunganku. Aku takut kalau habis di belakang.
Nah karena itu tak turunin tuh, jam kedua tak turunin ke 500, jam ketiga tak turunin ke 400 supaya di 3 jam aku dapat rata-rata 500 kan. Malah justru waktu turun ke 400 hargaku turun 120 sih. Jadi ngantuk. Terus akhirnya setelah WS yang pertama itu apa, Pondok Welirang ya, akhirnya aku tidur 2 kali. Satu aku duduk di batu ketiduran, habis itu jalan doyong-doyong di pinggir jalan cari batu tiduran. Nah karena sudah ketiduran mungkin kira-kira total tuh 30 menit. Habis itu kan jalan masih doyong karena masih nanjak kan, sampai ke puncaknya Welirang. Nah itu ya waktuku kan otomatis molor tuh yang pertama. Akhirnya aku mutusin untuk switch ke planku kedua 21,5 jam, which is itu aku bikin plan paceku terlambat berapa. Nah ya itu karena gimana ya, pokoknya kalau kamu punya target pace itu lebih baik kamu start itu waktu awal langsung gas ke depan dulu, jadi nggak kena pendaki-pendaki yang mungkin mereka bisa jadi itu nggak punya hitungan kan ya. Mereka cuma asal gas habis itu gas loyo. Itu kalau loyo kan ngambat kita. Jadi kemarin aku ngeliat itu kayak ada beberapa rombongan, saat rombongan elit di depan itu cukup jauh. Jadi ketika tikungan itu aku ngeliat mereka hampir sampai puncak. Terus yang kedua itu kira-kira jaraknya itu sekitar 400 meteran. Terus rombongan ketiga itu jaraknya sekitar 300 meteran lagi. Aku berusaha ngelewatin yang rombongan ketiga itu, udah di depan, ngejar rombongan kedua nggak kepegang-pegang. Tapi misal kita nyelip satu orang tuh effortnya kayak double, triple gitu loh. Iya benar. Maksudnya dibanding kita stabil. Oke, ini teman-teman ya, ini bocoran. Kevin itu baru 1,5 tahun ya, kurang lebih trail run. Ya, 1 tahun lebih toh. 1 tahun lebih, hampir 1,5 tahun dia udah lolos mantra kategori 68. Ya walaupun setengah jam sebelum COT, tapi whatever, lolos is lolos dan DNF is DNF. Terus next target mau kemana? 80 atau 100k mungkin? Kalau tadinya itu kan punya plan, tadinya kan pengen ke Thailand minimal 100, tapi kayaknya mau SLU dulu lah, nggak tahu 50 apa 80. Nah sudah mantra 68, SLU 50 geli-geli John, kecuali kamu cari 10 besar. Cari 10 besar ya tidak mungkin. Oh piye. Ya habis ini yang pasti Gajah Trail Run dulu 30k. Jadi nanti kita tim dari TKP kebagi 2, ada yang lari di RTC, ada yang lari di Gajah Trail Run. Oke. Kevin, kemarin itu kan habis Perbabus Kaire sebelum mantra. Nah itu DNF itu gimana tuh? Mantra terus persiapannya gimana? DNF cukup menyakitkan guys, apalagi kena badai. Persiapan mantra jadi lebih teliti, bikin timingnya satu persatu. Kalau waktu Perbabus Kaire kan general tuh aku bikin timingnya. Kalau strategi race-nya mantra checkpoint ke checkpoint. Tapi gini, kalau Perbabus Kaire itu kan 40 kilo 4.400 ya. Nah, mantra kemarin 60 4.800. Overall sebenarnya susah mana? Sebenarnya jadi gini, kalau mantra itu butuhnya kesabaran. Kalau Perbabus Kaire itu benar-benar nguras fisik. Karena kan habis uphill, downhill panjang, uphill lagi panjang, downhill panjang sampai 3 kali. Ya susah betul. Berarti kalau mantra tahun depan 68-nya Arjuna Welirangnya 2 kali ya. Enggak berani, tapi susah. Oke, ada yang lagi pesan buat orang-orang yang mau ikut race mantra tahun depan? Mau ikut race mantra harus sabar. Sabar toh? Iya sabar ya. Itu aparel sama nutrisi itu apa nggak efek? Penting, efek banget, apalagi belinya di TKP. Nah coba dijabarin efeknya dalam segi apa? Efeknya jadi gini, kalau nutrisi itu tidak menambah kecepatan ya pasti, tapi yang jelas performamu tuh bisa konsisten. Jadi kayak kemarin kalau misalnya saya itu kan ngitung, saya punya target harus 500 elevasi per jam. Nah itu sampai terakhir, bahkan karena nutrisi, karena tahu di Sepilar itu dominnya berat dan saya sampai Sepilar kan malam, saya waktu uphill-nya itu 600 elevasi per jam. Masih bisa gas ya? Masih bisa gas, itu karena nutrisi, cuma harus di planning betul-betul.
Kalau aparel bedanya aparel berkualitas dan biasa aja. Yang pasti paling penting kaos kaki itu kaki saya nggak blister, nggak sampai keluar airnya, cuma merah-merah aja. Padahal kena hujan ya? Kena hujan. Harusnya di bawah 17 jam biar nggak kena hujan. Lah itu kalau bisa di bawah 17 jam mungkin saya nggak perlu nutrisi sebanyak itu. Karena kemampuan belum sampai, harus pakai nutrisi. Oke, sama Thank you Kevin. So itu inputan dari Kevin, dia yang pertama kali ikut mantra langsung kategori 68. Cuman aku suka dia bertahap, salah satu bisa dibilang trail runner pandemik karena dia baru mulai lari itu setelah ketika pandemi. Dia sebelumnya sepedaan teman-teman. Nah buat ankleku aku nggak ngerti, ini mirip kayak Rantuker kemarin. Jadi aku bener-bener hari ke 7 atau ke 8 setelah Rantuker baru bisa jalan, maksudnya baru bisa olahraga. Nah ini aku hari ketiga masih sebengkak itu. Jadi ya semoga lekas sembuh, lekas kembali seperti semula, lekas susut, nggak bengkak. Dan mungkin kedepannya aku perlu bener-bener ngelatih ankleku biar lebih strong otot-ototnya, fleksibilitasnya. Karena kalau kayak kemarin, maksudnya aku terlalu sering kena ankle gitu loh, Rantuker ankleku bengkak, doi Itanon juga aku kena krek di kanan bengkak, ini di kiri, capek deh. Jadi itu kondisi ankleku 3 hari setelah mantra. Dan sedikit tentang mantra dari Kevin, impresinya, pesan-kesannya, dan apa yang dia targetin, apa yang dia lakuin supaya bisa lolos mantra. Mungkin sekian dulu kali ini teman-teman. Thank you buat teman-teman yang udah join. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat. Bye bye.